Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. So hari ini saya akan membahas beberapa berita yang cukup menarik dari Bitcoin, ada juga dari Binance. Kemudian nanti kita akan bahas soal analisa teknikal juga di Bitcoin, dan pastinya prediksinya kira-kira seperti apa ke depan. Kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja nonton videonya sampai selesai. Kita langsung mulai videonya sekarang. Let's go. Jadi kita seperti biasa akan mulai dari coin market cap dulu. Secara global, market cap kripto hari ini ada di angka 1,45 triliun dolar atau naik 1,96%. Bitcoin ada di harga 34.400 dolar atau naik 1,42%. Ethereum ada di harga 2.333, naik 4,5%. Binance kenaikannya cukup lumayan ke 328 dolar atau naik 7%. Cardano ada di harga 1,43 dolar, naik 0,5%. XRP di harga 0,6 dolar, naik 0,71%. Dogecoin ada di 0,23 dolar atau turun 0,3%. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa berita dari yang ringan-ringan dulu ya. Pertama dari grup Hotel Pavilion. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering nginap di Hotel Pavilion atau mungkin sering ke luar negeri nginap di Pavilion, sekarang sudah bisa membayar menggunakan cryptocurrency. The company will allow guests to book rooms using Bitcoin, Ethereum, and 40 other digital currencies. Jadi Hotel Pavilion ini nanti udah memperbolehkan para tamunya untuk ngebook dan membayar menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan juga ada sekitar 40 kripto lainnya. Jadi cukup banyak ya pilihannya kalau misalnya teman-teman mau bayar pakai itu. Dan di sini ada beberapa penjelasannya. The company will partner with crypto payment service provider CoinDirect to allow customer to book rooms with Bitcoin. Jadi dia kerjasama dengan CoinDirect untuk pembayarannya. Allowing this flexibility in payment combined with security and peace of mind for our guests is the next step in personalized and bespoke service. Istilahnya ya mereka ingin customernya lebih fleksibel dalam hal pembayaran. Kemudian juga di sini dikatakan hotel guests will be able to pay in cryptocurrency directly though it's a hotel's reservation center, and in the future will also be able to pay via website booking engines. Jadi sementara dia bisa membayar langsung di reservasi hotelnya. Kalau ke depan nanti udah bisa via website aja. Oke, itu pertama. Yang kedua, datang untuk Binance ya. Breaking news lagi, Binance suspend Eurobank's transfer amid regulatory hit. Jadi, efektif 8 AM UTC on Wednesday, Binance users will no longer be able to make euro deposits through their bank. However, they can still fund their accounts with credit cards and debit cards. Jadi per hari Rabu kemarin jam 8 AM UTC, pengguna user udah nggak bisa lagi untuk deposit memakai euro melalui bank mereka ya. Tapi kalau lewat credit card dan debit card ini masih bisa. Jadi kayaknya nih Binance masih saja dihajar dari kanan kiri sampai hampir banyak negara Eropa sekarang rata-rata juga ya mulai kasih warning gitu ya. Dari Jerman ada, dari Kanada, dari US lah. Ya kan, dari UK banyak banget. Setelah kemarin Bank Barclays juga udah blok pembayaran ke Binance, sekarang di Eropa juga bermasalah. Oke, jadi walaupun hal ini terjadi, tapi kita bisa lihat pergerakan harga Binance Coin masih fine-fine aja. Karena seperti di video yang kemarin saya sudah sebutkan, bahwa sebenarnya Binance Coin ini by far adalah salah satu exchange dengan volume transaksi yang masih paling besar dan jauh dibandingkan exchange yang lainnya. Oke, sekarang berita ketiga ada dari London ya, atau UK. Di sini dikatakan 55 billion hedge fund firm Marshall Wace planning investment in crypto sector. Jadi setelah kemarin ada sekitar 4.000 institusi
Jerman yang bergerak di bidang investasi dibolehkan untuk menginvest 20% portofolionya di kripto. Sekarang ada hedge fund dari London yang namanya Marshall West ini yang mempunyai aset sekitar 55 miliar dolar. Ini sekarang juga sudah merencanakan untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Di sini dikatakan London headquarter hedge fund firm Marshall West is planning investment in the crypto sector. Nama foundernya ini adalah Sir Paul Marshall ya. Jadi nama hedge fundnya juga disamain dengan nama penemunya. Jadi mereka mempunyai 55 miliar dolar asetnya. Jadi kalau misalnya ini terjadi, harusnya ini juga menjadi salah satu suntikan dana yang cukup besar untuk Bitcoin ya. 55 miliar dolar ya lumayan lah. Apalagi ditambah dengan institusi lain yang kemarin sudah mulai masuk juga. Tapi pastinya teman-teman harus tahu, seperti yang saya sebutin kemarin, makin banyak pemain-pemain besar seperti ini masuk ke cryptocurrency, maka kita harus siap akan semakin banyaknya manipulasi yang terjadi. Karena orang-orang seperti mereka ini mampu menggerakkan pasar. Karena mereka mempunyai dana yang besar. Rata-rata juga mereka bekerja sama satu sama lain untuk biasanya menebar ketakutan. Agar rata-rata orang awam yang gak tahu itu menjual kriptonya dan mereka bisa serok bawah. Terutama kalau teman-teman lihat kayak JP Morgan, kayak Goldman Sachs, dan mereka rata-rata itu banyak yang bekerja sama pemain-pemain besar ini untuk melakukan FUD untuk membuat kekacauan, ketakutan, dan akhirnya orang-orang pada jual dan mereka tinggal serok bawah gitu ya. Tapi ada berita yang menarik nih di sini yang dikatakan, is the Bitcoin bull run only in the disbelief market cycle phase? Nah di sini ada gambar yang menunjukkan adalah psikologi market cycle. Kalau misalnya teman-teman yang udah subscribe harusnya udah tahu, saya udah bahas dari kemarin-kemarin, tapi ini baru dimasukkan ke berita hari ini, bahwa ada beberapa orang yang menganggap bahwa sekarang kita di fase disbelief di sini. Dan guess what? Disbelief adalah awal dari rally yang cukup panjang di sini. Jadi disbelief ini sebenarnya adalah awal dari bull market. Awal dari recovery, awal dari reversal, semuanya mulai dari disbelief. Kalau kemarin kita di bulan Mei sudah ada di fase di sini udah lewat pastinya, komplainsi udah lewat, anxiety juga udah lewat, panik juga harusnya udah lewat. Ketika kemarin bulan Mei jatuhnya gila-gilaan, pasti orang udah mulai panik. Kemudian orang udah mulai pada marah gitu ya. Pada loss banyak, kemudian pada cut loss, kemudian udah pada depresi, ya kan? Karena uang yang harusnya bisa dipakai sehari-hari sekarang hilang karena banyak orang tidak memakai uang dingin untuk investasi. Jadi banyak orang merasa depresi dan keluar. Kemudian sekarang ini kita di fase disbelief. Dan saya cukup percaya juga kita masih di fase disbelief. Karena apa? Sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di komen-komen video-video cryptocurrency di YouTube channel atau di TikTok, banyak orang bilang, bang, kayaknya Bitcoin masih akan ke 16.000. Bitcoin gak mungkin bisa naik lagi ke all time high sekarang, harus ke 20.000 dulu, gak mungkin bisa sekarang, bla 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 bla. Pokoknya intinya mereka sudah kurang percaya bahwa kita masih ada dalam bull market. Nah justru itu biasanya dari sini banyak orang akan ketinggalan ketika sudah masuk ke fase hope. Di sini udah mulai naik, mereka masih nggak percaya gitu kan. Biasanya mereka baru akan masuk lagi kalau sudah di belief di sini. Harganya udah mulai tinggi karena naik terus nih, orang pada FOMO lagi. Kalau udah FOMO di sini ya masih bisa cuan sih guys, tapi dapatnya cuma dikit doang. Karena udah menuju akhir cycle lagi. Kalau udah akhir cycle kita bakal koreksi lagi. Justru saat-saat seperti ini banyak orang tidak percaya, banyak orang yang menebar ketakutan, banyak orang malas mau masuk lagi. Itulah saat yang paling tepat untuk kita masuk, dan risk and rewardnya paling besar justru di situ. Risk and reward juga udah saya bahas di video-video sebelumnya soal
dollar cost averaging dan lain-lain. Teman-teman bisa cari aja videonya. Kemudian berita terakhir di sini ada berita dari Grayscale. Ini juga salah satu berita yang banyak sekali dibahas belakangan. Dan di sini dikatakan, is Bitcoin in danger of losing 30k dollar with Grayscale's big GBTC unlocking in 2 weeks. Jadi Grayscale ini adalah salah satu perusahaan investasi di US yang berinvestasi juga di Bitcoin. Jadi mereka istilahnya kayak perantara investor-investor besar untuk membeli Bitcoin. Dan biasanya kalau misalnya kita beli di Grayscale ini, kita harus nunggu 6 bulan kemudian untuk bisa menjual lagi Bitcoin yang kita beli sebelumnya. Jadi misalnya kita belinya Januari, kita baru bisa jualnya di Juli. Dan biasanya ketika ada releasing atau ada ini adalah releasingnya. Jadi bulan Mei kemarin juga banyak GBTC share yang di-unlock atau dibuka yang bisa dijual. Kalau udah di-unlock berarti udah dikasih haknya ke investor untuk mau tetap di-hold atau dijual. Dan kita bisa lihat bulan Mei ya memang terlihat terkoreksi gitu ya. Dan bulan Juli ini juga ada cukup banyak GBTC share yang akan di-unlock atau udah dibuka. Dan memang ini membuat kekhawatiran gitu ya bahwa akan terjadi koreksi besar-besaran lagi. Makanya dikatakan apakah Bitcoin akan kembali turun dari $30,000 karena ada unlocking GBTC yang cukup besar dalam waktu 2 minggu. Ya ini saya masih netral aja sih terhadap berita-berita seperti ini guys. Karena apa? Kita bisa lihat bahwa harga Bitcoin sebenarnya sudah terkoreksi cukup dalam ya. Dan saya juga udah di video-video sebelumnya saya kasih tahu, walaupun Bitcoin misalnya tidak mampu bertahan di 31.000 ini dan terkoreksi ke 25.000, saya tidak terlalu khawatir. Karena apa? Saya sistemnya itu long term, pertama. Kedua, saya nyicil aja terus gitu. Dan sudah terbukti dari video-video sebelumnya, ada softwarenya juga, kalau kita terus cicil dalam waktu jangka panjang kita pasti akan cuan. Itu dari data-data historis sebelumnya, bahwa kita tidak perlu takut harga short term ini bakal naik atau turun. Intinya kita cicil saja terus, lama-kelamaan dalam jangka panjang kita akan cuan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya Bitcoin. Setelah tadi udah banyak sekali berita-berita yang masuk, sekarang kita ke chartnya Bitcoin dari 4 hour dulu. Kita masih bermain di area channel 43.000 dan 31.000. Dan dari kemarin kita masih terreject dari moving average 200 hari ini, sekali di sini, sekali di sini juga. Jadi kita masih perlu untuk target utama yang harus di break adalah pertama resisten ini dulu sekitar 34.900-an. Kalau sudah break, maka resisten selanjutnya ada di MA200. Kalau bisa lagi kita baru bisa merangkak naik ke channel atas ini. Itu kalau skenario bullishnya guys ya. Dan sekarang kita masih tertahan di trendline bawah ini, masih kesusahan untuk naik maupun turun karena mungkin di sini sekarang para pembeli juga udah cukup banyak, jadi udah menyaingi para penjualnya. Dan di sini kita tertahan sekali, 2 kali. Dan kalau misalnya kita breakout ke bawah, misalnya trendline ini tidak cukup kuat untuk menahan, kita breakout dan kita konsolidasi, saya bisa melihat kita nge-retest lagi ke arah sekitar 31.500-an. Baru dari sini kita akan membentuk lagi pola yang M seperti ini. Baru kita mulai naik lagi. Jadi itu adalah 2 skenario yang perlu teman-teman perhatikan. Ya teman-teman nggak usah menebak-nebak juga, cukup tunggu saja apa yang terjadi. Kalau misalnya breakout ke bawah, konsolidasi, ya berarti kita akan koreksi lagi. Tapi kalau kita mampu breakout dari resisten ini, pertama lalu resisten dari MA200, kemudian konsolidasi, ya berarti kita akan menuju ke channel atas. Kita hanya perlu beradaptasi guys, kita nggak perlu sampai harus prediksi kira-kira Bitcoin bakal naik atau turun dari sekarang. Kita memang nggak bisa langsung
prediksi seperti itu karena kita harus lihat pergerakan harga selanjutnya. Jadi kita sesuaiin aja. Makanya saya selalu pesan ke teman-teman kalau misalnya teman-teman mau terupdate, itu follow aja TikTok saya karena biasanya saya sering update di TikTok, jadi lebih cepat di TikTok karena kalau YouTube kan saya hanya update-nya sehari sekali. Kalau TikTok kan saya buatnya cuma bentar, jadi saya bisa berkali-kali setiap hari. Kalau misalnya ada yang penting saya bisa kasih tahu di TikTok. Oke? Jadi untuk video hari ini saya rasa cukup sampai segini dulu guys. Terima kasih yang udah nonton hari ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video besok. Thank you, bye bye.